lagi di Manifest Podcast. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat wow banget. Ini ada Udin Kashiwagi. Terima kasih sebelumnya saya diundang ke Bali. Oh iya benar. Ini pertama kali saya ngonten juga. Saya Udin Kashiwagi, selamat datang di Manifest Terima kasih. Podcast. Ya, yang semua kita semua tahu orang ini menggemparkan dengan semua kontennya ya. Kita udah tahu. Aku bahkan jadi dalam diriku sendiri tuh kayak ini orang berani banget. Ini nggak tengok buzzer. Ini nggak pernah di chat lewat WA ditanya rumah atau gimana? di telepon. Ya. Jadi pertama nih, daripada kita kesana dulu, kita mau tanya Udin Kashiwagi, awalnya kenapa bisa buat tuh gimana? Awalnya kan tentu kalau kita punya kegelisahan, rasanya pengen dikeluarin. Ya bener. Kalau lagi lewat jalan-jalan di Yang rusak, iya. Kok jelek gitu saya. Padahal motor saya baru. Saya bertanya-tanya tadi, apakah motor saya rusak? Terus saya lihat jalannya, kok gini-gini? Saya bayar pajak. Mana pajak? Iya pajak. Jadi kegelisahan dia. Jadi Rubicon. Jadi dari awalnya itu Ya. keresahan. Pengen dikeluarin, lihat mana ya? Akhirnya ada platform itu ya. Walaupun awal-awalnya tuh joget-joget, TikTok kan juga joget dulu. Di 2020 tuh masih banyak yang joget-joget. Terus awalnya lihat potensinya tuh di apa ya? Mulai banyak orang-orang yang mengungkapkan kegelisahannya di situ tentang isu-isu sosial, isu-isu politik. Jadi Banyak. saya melihat ada Kesempatan. peluang. Jadi ya bikin TikTok Jadi lah. Keren. Aku mau tanya nih, apa bedanya dirimu yang asli sama Udin? Pasti kan itu beda personality kan di real life dan di sosial media. Gak mungkin Anda di zaman seperti itu gitu. Nah, sebenarnya ini dah yang asli itu kayak gini, nggak Iya. kayak di Udin Kashiwagi. Itu yang Sebenarnya tuh yang asli. Jadi kayak kalau di kamar sendiri, Nah, emang gila. oh emang agak-agak ya, yang bener-bener. Wow. Tapi kalau di real life itu, Di real life karena belum nemu yang sefrekuensi. oh berarti itu pakai topeng setiap kemana-mana. Iya. Pakai topeng untuk menutupi. Iya. Emang agak Seprik apa? Seprik. Jadi emang kayak gini banget ya. Dan saya ya sebagai teman lah bisa dibilang ya, saya sebagai teman. Kita anggap kita ada temenan. Aku sebagai temennya kayak asik nih, orang asik. Tapi kadang-kadang kalau lihat dia konten tuh kayak takut banget. Anda belum tahu dia seperti apa? Nggak tahu. Ya karena kan setiap orang berbeda gitu di kamera. Nggak mungkin ada yang benar-benar realnya dia di kamera. Oh iya. Ada yang enggak gitu. Kalau saya sih kebetulan ya sama-sama aja sih. Ada yang di kontennya tuh baik, padahal di luarnya Dia tuh sama pengemis tidak mau. apa itu? Coba sebut namanya. Aduh enggak deh. Nanti di DM kayak kamu. Di DM siapa sih bintang biru? Tapi dari yang aku tahu kan followers juga banyak, viewers banyak. Itu endorse udah masuk. Endorsan sudah ya lumayan. Serius. Endorsannya masuk, tapi tidak saya ladenin. Oh. Karena saya tidak ingin menghancurkan idealisme saya demi memuji-muji Anda. Ya, mau. Maksudnya berarti pernah kayak disuruh endorse untuk muji-muji suatu instansi di mana? Instansi apa ya itu? Ingin memuji-muji kebijakannya, tapi saya tidak mau. Saya kan idealis.
Jadi endorsean nih ada. Tapi untuk apa kita memperjuangkan selama ini udah memperjuangkan terus hanya karena uang enggak. Kalau orang lain nggak apa. Itu tuh aku kayak silakan, kalau orang lain tuh emang kayak gitu dia mau nyari tapi kalau aku buat TikTok nih emang buat apa kegelisahan, apa perjuangan, semua perjuangan kegelisahan di otak itu bakal semua dikeluarkan ke sana, meskipun ya memang itu melawan yang di atas gitu. Yang di atas siapa ya? Tuhan ya. Oh, Tuhan. Di atas Tuhan. Iya sih, benar. Nggak ada yang selain Tuhan yang di atas. Atas mana? Benar. Sialan. Jadi masa endorsean brand itu nggak ada masuk? Endorsean sih ada. Cuma nggak diambil karena apa? Bingung konten atau takut gimana? Tapi kayak brand nggak mungkin takut deh. Brand sih kayaknya tahu sendiri ya apa resikonya. Iya benar. Masuk di konten saya. Makanya ya nanti kita lihat gimana aja. Nanti ngikutin aja. Semoga sih ada depannya. Ya, karena saya lapar juga gitu loh, tolong. Iya betul. Ini juga nih di belakang masih bisa. Ini bisa ditempel nih apa aqua gitu. Wih, banyak nih, silakan bisa dong. Kalau nggak masuk itu rugi banget, rugi bandar gitu. Terabox gimana kemarin? Juga nih kesan pesan konten pinggir jurang tuh gimana sih? Gak resah gitu kehidupan sehari-hari, ada ding kalau bakso lewat, halo di telepon tiap hari gitu, apa nggak resah? Ceritanya dulu. Iya. Ceritanya. Dari awal tuh, jadi kayak dari tahun 2020 karena ada kegelisahan yang gue bilang tadi, pengen ku sampai lewat. Dari awal tuh bukan karena apa ya? Bukan karena mau fame-nya. Iya. Bukan karena mau nyari terkenal. Tapi karena memang itu tuh hal yang nggak benar. Belum ada yang nyampein. Terus aku sampein. Jadinya resiko apapun dikesampingkan karena tujuannya apa itu ya udah resiko minta. Walaupun tapi sedikit deg-degan. Iya, tapi dari kelihatan dari semua konten banyak yang setuju ya. Banyak. Bener kan? Nggak mungkin nggak ada yang setuju, itu banyak banget yang setuju. Semua komentar tuh agak-agak positif. Soalnya yang negatif kan ke filter ya. Kebetulan ya saya menerapkan filter yang cukup sangat ketat, karena kalau enggak nanti masuk buzzer-buzzernya, buzzer Anda masuk ke saya gitu. Tolong bukan pejabat Anda, memilih Anda ngapain di konten saya begitu. Jadi saya filter, Anda minggir saja, tolong. Jadi saya filter nama-nama instansi yang pakai seragam. Maksudnya seragam pramuka. Masuk juga. Ya saya filter, kenapa ya? Nggak cocok pramuka. Iya. Konten saya tuh ninja jadi nggak cocok. Kalau pramuka tuh kan yang survival alam. Bukan konten di filter gitu. Nggak cocok main gerilya dia. Ya itu kesannya, jadi kesannya sih apa ya? Takut. Buat apa? Selagi benar buat apa takut menyampaikan ya. Jadi kenapa sekarang tuh kontennya semakin berkurang? Ada kenapa gitu? Konten semakin berkurang karena kebetulan saya tidak punya bulan. Oh, bagi Anda. Jadi Anda bilang manifest media konten bukan, enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Oh, enggak. Manifest media niatkan diri sendiri yang besar, mengalahkan Froyonion, mengalahkan Creative Fox, mengalahkan Close the Door. Amin. Amin kan. Tadi apa? Kenapa? Oh, berkurang ya? Berkurang ya. Karena itu skripsian. Ya karena saya tidak pengangguran seperti Anda, Edward yang lainnya. Jadi saya ada kerjaan di
Oh, jadi banyak. Jadi kayak ngatur waktunya agak sulit ya. Karena menurutku sih konten kayak kau tuh kayak lebih sulit ya. Karena terstruktur dan berteks gitu. Ya, ada lagi sih alasannya. Ada tersambung sama yang kamu bilang. Ya. Itu tuh. Tiap kali saya mau bikin konten, saya kan harus riset. Ya. Saya harus baca beritanya. Kadang-kadang berita udah keluar misalkan jam 7 pagi. Saya udah buat dari jam 7 sampai jam 11. Beritanya berubah. Tiba-tiba fakta kasusnya berubah. Yang orang yang pertama kelihatannya baik tiba-tiba jahat. Jadi harus ganti skrip lagi biar nggak salah lagi. Jadi itu repot. Sedangkan saya tidak pengangguran. Dia ada kerjaan. Jadi waktunya tuh sulit gitu. Jadi kalau udah kayak gitu malas ya. Males. Dan selain itu apa ya? Kasus-kasus belakangan ini tuh kasus-kasus yang nggak penting. agak kurang. Ya, yang nggak terlalu penting untuk dibahas sih. Contohnya Ya. jadi ya ada kasus-kasus yang aku rasa kalau aku ngikut-ngikut aja cuma ceplas-ceplos gitu loh. Oh iya. Kayak kalau orang-orang tuh nyuruh tuh di DM bahas ini. Ya pasti kan. Bahkan nyuruh ngebahasnya tuh bukan ini pendapat, nyuruh menghina aja. Tapi kan saya tidak menghina doang. Saya butuh apa ya? Saya tuh butuh bawa sesuatu yang penting bagi masyarakat. Iya, biar ada apa sisi positifnya nggak sih? Value-nya tuh ada. Benar. Nggak cuma kayak asal close. Karena di setiap video kan yang aku lihat tuh mengandung makna yang sangat dalam meskipun memang sarkastik yang sangat mantap gitu. Iya. Itu balutan yang sangat keren sih bagi. Walaupun maknanya cuma 1%. Kebanyakan gitu. Ya karena kan emang itu terjadi. Ya. Itu hal yang benar-benar merasakan di Iya. Wakanda gitu. Iya sih. Kalau saya di Konoha. Oh iya, Konoha. Konoha. Wakanda, aku lupa daerahmu Konoha. Ninja ya dulu. Jadi tolong, ini Konoha bukan yang kita bahas ini. Iya, Konoha. Konoha. Bukan Indonesia. Indonesia mah bagus. Wih, bagus banget. Kita Indonesia bagus, tidak ada yang korupsi. Jelas bersih semua. Konoha baru. Jujur nih ya. Ini apa tuh? Kalau boleh cerita dikit. Boleh. Udin kasih waktu itu sebenarnya. Ya, Nggak terlalu politik. nggak terlalu paham tentang politik. Makanya selama bikin konten selalu yang saya tekankan tuh adalah saya tuh wibu. Iya, buprot. Wibu yang nggak tahu apa-apa. Iya. Tapi kenapa cuma wibu yang berani bersuara? Maksudnya gitu loh. Kenapa kalian yang yang lebih pintar dari saya kenapa nggak maju? Kenapa? Lagi yang punya fame, yang punya. Iya tolong lah. Harusnya bisa. Gila terus. Makanya saya tuh gini loh. Saya tuh nggak paham sama sekali politik. Iya. Wibu, saya tuh wibu. Kerjaan saya nonton anime dari pagi sampai malam. Sedangkan saya tuh punya kegelisahan gitu. Saya yakin semua masyarakat Konoha rasakan hal yang sama. Masyarakat Konoha punya rasa yang sama, tapi tolong dong maju dong. Masa wibu doang? Itu Iya, masa wibu dari Jadi Konoha? kalau ditanya pertanyaan Katanya pernah diculik, bener ya? diculik, Iya. Aku ya kalau nggak diculik ya dicari buzzer lah. Apakah pernah buzzer Konoha? Andu-andu, pernah nggak? kebetulan kalau sampai diculik, saya tidak ada di sini. Iya sih. Gak diculik. Cuma ya apa ya? Kalau misalkan kita membahas tentang dampak-dampak dari apa yang udah aku buat, Banyak kan? paling nggak sampai diculik, tapi Sampai buat story di close friend kan? membuka kartu sekarang. Itu aku shock loh. Iya. Jadi di telepon beberapa kali, telepon sama serat Pramuka. Hai, iya mungkin Mana Pramuka? Badan Powell. boleh mau. Di telepon. Terus pas di telepon tuh ngebahas apa? Kebetulan sih saya tidak jawab. Oh nggak dibahas. Tapi itu
terus berlanjut pas nelponnya. Maksudnya nelponnya tuh beberapa kali di telepon, cuma saya tidak jawab karena buat apa? Karena nggak kenal juga ya. Karena saya tidak merasa bersalah. Tolong tunjukkan kesalahan saya. Ada tidak? Itu yang nggak yang centang biru aja. Itu nyuruh kan, ayo dong sebut nama. Hah? Emang nggak sebut nama, namanya juga konten. Kamu aja yang tersindir dengan konten itu gitu loh. Berarti bisa disimpulkan apa gitu loh. Makanya kalau mau mengeluarkan kebiasaan, zaman sekarang tuh emang harus pinter-pinter. Iya. Karena pemerintah Konoha sendiri pinter membuat undang-undang. Bener banget. Undang-undang. Jadi pinter karena jadi saya harus juga. Anda pikir Anda saja yang bisa mengaret-ngaret? Saya juga bisa mengaret-ngaret. Untuk apa saya menantang-nantang dengan menggunakan nama asli Anda? Saya bisa. Bener banget. Keren. Itu dia, kasih lagi. Nah, kedepannya nih mau terus bahas yang memang kegelisahan dalam diri, apa bakal explore konten lain? Sebenarnya aku udah nyoba kayak nyobain beberapa konten. Sebelum yang isu politik sama kebijakan publik tuh udah coba kayak konten JKT48. Mas ini membahas JKT48. Saya juga pernah seperti dia gitu loh. Jadi saya pernah ada di bidangnya gitu. Tapi saya tidak laku, dia laku. Tolong. Tapi kita kan melihat mana yang ini. Iya, mana yang naik, mana yang enggak. Karena sesuai tadi yang saya bilang, kan kita kan aku kan membahas kegelisahan. Kalau nggak kegelisahan, kesukaan. Ya. Jadi kayak kesukaan JKT48, kegelisahan kebijakan publik. Kalau kesukaan nih nggak ada yang nonton, buat apa? Jadinya buat kebijakan publik itu naik. Jadi memang itu kesukaan publik. Ya. Memang kayak ngebahas kayak gitu tuh bukan kesukaan sih, tapi sebenarnya mengeluarkan unek-unek lah. Iya, mengeluarkan unek-unek. Jadi kalau misalkan ditanya gimana nantinya, apa ya? Mau buat apa lagi kalau gini? Di negara ini tuh, di negara Konoha, kalau mau berkreativitas saja dibatasi dengan undang-undang. Oh iya, betul. Gimana caranya? Jadi kan ini harus diperbaiki dulu ya, yang bawah nih. Ya, yang bawah. Soalnya kan banyak yang gampang tersinggung juga di Konoha gitu. Banyak sekali. Jadinya makanya pasal itu dibuat karena banyak yang tersinggung. Jadi sebenarnya saya mau berkreasi itu banyak sekali. Saya mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin ini, UMKM. Tapi itu ya sebenarnya. Kalau nggak ada yang, kalau nggak itu sih udah banyak. Setidaknya aku tuh selalu mikir kayak apa? Aku tuh nggak pinter, nggak punya skill, tapi aku punya kegelisahan. Aku percaya tuh kalau orang punya kegelisahannya, itu tuh ditaruh ini agak rohani, pokoknya ditaruh Tuhan untuk merubah sesuatu. Walaupun nggak punya skillnya, walaupun nggak punya pengetahuannya, kalau punya kegelisahannya tuh, memang ini harus dilakuin. Sementara sekarang cuma kebijakan publik, isu-isu politik itu yang ada tulisan. Jadi mungkin itu terus yang gue buat, walaupun nanti ya karena saya juga sudah mulai semua. Saya kan harus cari kerja, tapi juga harus cari kerja. Jadi agak berhati-hati. Iya, hati-hati sih. Soalnya kan kalau cari kerja tuh HRD kan sudah pasti lihat rekod sosial media gitu. Jadi ya semoga pekerjaannya di sosial media ya, maksudnya kerja di sebagai konten kreator atau gimana gitu. Jadi ngomong-ngomong soal itu, kedepannya apakah ngelihat peluang di konten kreator nih bakal menjadi pekerjaan tetap apa hanya cuma sampingan? Oh, ini kira-kira yang selama ini aku pikirin itu sosial media ini kan peluangnya itu gede. Masih belum banyak yang nyeriusin industri ini. Pasti bisa jadi gede, dan ini yang kulihat nanti tuh ku jadiin jadi kerjaan tetap. Cuma kan memang harus cari kerja dulu sebagai pengalaman.
Cuma ini yang belum apa ya, belum ku sampein tuh. Awal-awal kan memang aku kayak cuma mengkritisi gitu. Aku maunya cara bikin apa ya, biar lebih ada edukasi, walaupun sulit. Yes. Edukasi, tapi kayak saya bayanginnya tuh cuma kalau misalkan saya umur 50 tahun masih ngelama-lama gitu kan, agak cringe juga dong anak cucu saya melihat kakeknya begini. Wah, Jadi saya ingin membuat upload video baru. nah iya. Jadi kebayangnya lebih mulai disisipin edukasi dikit. Iya. Nah karena nanti dimasukin edukasi dikit, kemungkinan bisa nanti apa ya, kerja sama entah, nggak tahu ya. Siapa tahu kan ya. Sebelumnya kita Soalnya pemerintah sekarang kan belum mensupport namanya konten kreator di sosial media ya. Iya. Kalau setahu yang aku tahu, maksudnya ada beberapa pemerintah kabupaten yang belum, Kabupaten Konoha ini belum terlalu mensupport sosial media gitu, untuk sebagai bahan promosi kabupaten tersebut gitu. Pokoknya intinya seharusnya konten kreator tuh kayak lebih diapresiasi di kabupaten manapun ya, di Konoha lah intinya. Iya, konten kreator yang kecil terutama, karena sosial media itu kan bakal besar gitu ya. Iya. Jadi Dan nggak bakal mati sih. Karena perputaran uang di sosial media tuh gede banget. Dan ini nge-supportnya tuh yang ku bayangin harus yang apa ya? Jangan sampai instansi ini muncul terus ngemis dipuji-puji. Instansi di Konoha ya. Instansi di Konoha maksudnya. Ya. Maksudnya kalau datang tiba-tiba minta dipuji kan, tahu diri dong Anda. Anda buat dulu yang bagus, baru saya puji. Kenapa Anda minta? Bener, harus ada bukti Konoha. baru kita bisa memuji. Iya. Sejelek-jeleknya lah ya. Iya. Harus ada bukti lah, bukti perubahan sedikit. Jadi Meskipun itu sedikit, yang penting rakyat Konoha tuh puas gitu. Jadi kayak mensupport influencer ini boleh, tapi jangan maksa. Iya. Jangan maksa. Bener. Karena saya juga males gitu memuji Anda. Kenapa nggak lanjut di YouTube padahal udah monetisasi? Rencananya sih lanjut mah. Walaupun ya nonton dikit tau. Itu hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Enggak. Kalah sama abang-abang nasi goreng? Kalah sama abang-abang nasi goreng. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai YouTube juga, jangan berharap banyak. Saya juga dikecewakan oleh ekspektasi. Mendingan saya dagang nasi goreng. Apalagi saya. Udah setahun Manifest Media ya? Selamat Manifest Media tahun. Tahun. Masih bertahan sampai sekarang tuh udah ini loh pencapaian. Dan saya juga ini sebenarnya, walaupun masih dikit yang nonton dan ekspektasi itu salah sebenarnya. Benar. Ekspektasi itu sebenarnya lebih tinggi dari ini, ternyata tidak. Tapi sebenarnya ada tujuan yang jangka panjang tuh ada. Iya, Ya, pasti. aku malah mau bikin ya yang apa ya, pembahasan kebijakan sama Yang pasti kan konten yang berbeda dari TikTok ya. Kalau aku bisa kasih saran sih. Iya sih, lebih panjang. Cuma itu rencana mau panjang. Belum ku eksekusi, cuma ada rencana. Berarti ini kan collab pertama. Collab pertama kan ya? Oleh pertama. Gimana kesan-kesan diundang ke studio Manifest? Saya sangat senang karena ini kebetulan teman saya yang sangat spesial. Jadi dia saya jadikan orang pertama yang menjadi tempat untuk bercerita. Walaupun saya mohon maaf banyak sekali di video ini kayaknya awkward atau kayak bisa atau enggak. Sih, emang kayak gini juga Manifest sebenarnya. Jadi saya senang banget masuk Manifest, diundang Manifest. Bapak Rama menggantikan Bupati yang sekarang. Ini bisa tanya, mana? Kan kita masuk Disneyland. Oh, mau buat Disneyland? Iya. Oh iya. Bapak Bupati ya masih. Aduh, terima kasih udah dikasih lagi. Terima kasih banyak. Aduh, gila. Ini ya teman yang sangat-sangat hebat dari Konoha, temanku. Khususnya benar-benar berani banget di Konoha. Aku bahkan kadang takut dia hilang di Konoha. Soalnya unbul Konoha tuh banyak banget.
Oh banyak, iya sih. Banyak kan? Aku sama belum pernah ke Konoha. Nanti main-main lah. Nanti saya ajak ke tempat yang jangan jelek, pemerintahnya sensian. Jadi dia akan merasakan. Di Konoha tuh bupati korup. Bupati gubernur tuh korup. Nggak ada yang nggak korup dong. Oh, itu sebuah kebiasaan ya. Iya, harus diturunkan. Turun temurun ya. Kalau nggak korup nggak kaya. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama ini dari @pablowenas. Dia nanya, kenapa bisa kenal sama wota satu ini? Ya kenapa sama-sama wota? coba kasih tahu kenapa bisa kenal sama wota satu ini. Kenapa saya bisa kenal dia? Sebenarnya kan saya emang terkenal sama dia, dulu dari TK, tolong. Jadi ada yang bertanya kenapa saya kenal orang ini dari TK, SD, SMP. Ya itu. Berarti setelah SMA baru pindah ke Konoha kan, setahu. Karena saya bosan di Indonesia tuh sangat damai. Saya ingin mencari kerisuhan di Konoha. Terus kenapa saya masuk ke dalam perwotaan ini? Karena saya wibu ancus. Saya tidak ada kerjaan di rumah. Jadi saya mencari-cari kesibukan dengan memuja-muja idol. Benar, itu sebuah keputusan bagus. Iya. Memuja idol adalah hobi kamu. Dan tiba-tiba saya aja baru tahu kalau Rama tuh Ibu. wota Iya, juga. ibu wota. Aku baru tahu. Kan aku baru dari SMP sebenarnya. Aku baru tahu. Terus itu dia pertanyaan-pertanyaan yang di kasih tahu. Habis ya? Habis, nggak ada pertanyaan lagi soalnya masih sepi. Kalau rame kan lanjut terus ya. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nontonin podcast hari ini. Ini benar-benar bikin host Manifest Media ketar-ketir banget. Saya sebagai host ketar-ketir sebenarnya, cuma ya memang harus ikut ngejokes dan ikut pinggir jurang sedikit. Meskipun belum pinggir jurang, aku nggak berani banget. Soalnya kan yang aku kritik kan Konoha, jadi iya. Aku soalnya nggak pernah ke Konoha, jadinya takut. Ya, jadi sekali lagi disclaimernya ini semua Konoha. Betul. Bukan Indonesia. Indonesia bagus. Thank you buat kalian yang udah nonton. Terima kasih lagi. Thank you. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen dan subscribe. See you in the next podcast. Bye bye.